perkara pidana nomor 27 Pitsus Tipikor 2020 PNPDR bukan dinyatakan terbuka umum. Saudara terdakwa hari ini sehat ya? Ya. Yang satu lagi siapa ini? Patrianto yang Patrianto itu berapa? Iya, Patrianto. Yang Pak Azrul. Azrul Romanurung itu berapa? Oh ya. Bisa ya kita mulai ya. Pak Azrul coba menyambung Pak suaranya. Ya, suaranya dulu. Ya, ya. Ya, sudah bisa ya? Sudah ya. Saudara Azrul Nurmanurung ya. Iya, ya. Yang kemarin saudara sudah diambil sumpah ya. Ya, jadi sumpah kemarin itu masih melekat pada saudara supaya berikan keterangan yang benar di sini ya. Iya, ya. Saudara, pekerjaan saudara sebagai apa? Wira swasta ya. Wira swasta. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik ya? Nah, ya. Ya. Di sini di identitas saudara tercantum juga saudara mantan ajudan Amril Mukminin Bupati Bengkalis periode 2016-2021. Iya, ya. Benar itu? Benar ya. Pernah jadi ajudan terdakwa Amril Mukminin? Pernah ya. Benar ya. Kapan itu saudara jadi ajudan Amril Mukminin? Sejak beliau dilantik jadi Bupati Bengkalis ya. Sejak terdakwa jadi Bupati Bengkalis sampai 2018 awal atau 2017 akhir desain ya. Desain itu apa setelah Amril Mukminin ditahan atau sebelum? Sebelum ya. Sebelum. Kemudian sehubungan dengan perkara ini ya. Perkara ini adalah tentang menyangkut proyek Jalan Duri Sepaning. Saudara tahu itu proyek Jalan Duri Sepaning itu? Tahu ya. Tahu. Tahu ya. Apa yang saudara ketahui menyangkut itu? PT CGA yang mengerjakan ya. Saudara tahu yang mengerjakan adalah PT CGA. Ya. Ya. Saudara tahunya dari mana? Setelah pertama ketemu dengan Pak Isan ya. Setelah bertemu Ihsan, di mana saudara bertemu Ihsan atau Bupati yang bertemu Ihsan? Berdua dengan Pak Bupati. Pada saat itu beliau belum dilantik ya. Waktu itu Bupati belum dilantik, bertemu dengan Ihsan. Pak Ihsan ini siapa? Pemilik PT CGA ya. Pemilik PT CGA. Jadi bertemu itu di mana? Pertama pertemuan di Pekanbaru, di Bali Kopitiam Jalan Riau ya. Dikenalkan oleh saudara Petani. Waktu dia mengenalkan Ihsan ke Bupati, apakah dia masih Direktur BUMD? Sudah tidak ya. Tidak. Itu tahun berapa pertama bertemu dengan Ihsan, Bupati dan saudara itu Kopitiam? Waktunya kurang ingat yang mulia, tapi sebelum dilantik baru terpilih. Nah, kira-kira itu kapan itu baru terpilih itu? Sekitar Desember 2015 yang mulia. Sekitar Desember 2015. Kemudian setelah bertemu itu berarti bertiga ya? Atau Ihsan ada bawa orang lain lagi? Bisa saya ceritakan sedikit yang mulia? Ya, silakan. Pada saat itu saudara Bukari menghubungi saya. Ya. Adila, kalau tak sibuk, Kanda mau ajak Pak Bupati ngopi. Oh ya. Nah, itu waktu Bukari menghubungi saudara, posisi saudara di mana? Di Pekanbaru yang mulia. Pekanbaru. Nah, terus pada saat itu saya sampaikan ke Pak Amril, Bapak, ini ada Pak Bukari mau mengajak ngopi. Ya nanti kalau setelah waktu kita agak renggang, nanti hubungi dia. ya. Nah, terus Lepas zuhur, saya hubungi lagi Pak Bukari.
Bang, Bapak ada waktu untuk ngopi. Ya. Dia bilang cuma kopi. Datanglah kami sampai di situ, dibagi kopi tiang. Ya. Ketika sampai, sudah ada Pak Ihsan itu yang pada akhirnya belakangan saya ketahui kalau itu Pak Ihsan pemilik PT CGA. Oh, awalnya saudara tidak tahu kalau itu Ihsan pemilik PT CGA. Tahu ya, Mulia? Nah, tahunya ada Bukhari, ada seseorang di situ juga ya. Iya, ya, Mulia. Bahasa Pak Bukhari ke Pak Bupati, kalau saya tak salah, Adinda perkenalkan ini Pak Ihsan. Nah, terus gimana? Dan jiwanya Pak Bupati pada saat itu agak terkejut yang Mulia. Siapa ini Pak? Awan pemilik PT CGA. Saya siapkan bangku, tidak berapa lama saya bergeser ke sebelah, ke meja yang lain, di lantai 2 kami kopi tiam. Terus? Mereka jadi pembicaraan yang Mulia, saya tak dengar apa yang dibicarakan. Itu mereka di lantai berapa? Lantai 2 ya Mulia. Oh, jadi saudara tetap juga di lantai 2 tapi di meja yang lain. Yang lain. Jadi saudara tidak dengar ada pembicaraan apa waktu itu? Tidak dengar yang Mulia. Setelah mau bubar, Pak Bukhari menyampaikan kepada saya, Asrul, nanti nomor Asrul saya kasih sama Bapak ini, dan menyebut Pak Ihsan itu. Ya. Nah, terus? Ya, saya bilang. Setelah itu gimana? Udah, kami pulang ya. Ya. Setelah pulang. Ada nggak setelah itu kelanjutan dari pertemuan itu? Ada yang Mulia. Nomor saudara dikasih ini sama Ihsan oleh si Bukhari itu. Ada yang Mulia. Apa kelanjutannya? Tuh, pas kami ada ke Jakarta, ada acara, Pak Ihsan menghubungi saya. Itu berapa lama setelah itu? Apakah waktu itu telah dilantik bupati? Kalau pertemuan pertama ke saudara bupati belum dilantik? Nah, Belum. yang ke Jakarta itu apakah setelah bupati dilantik atau bagaimana? Belum juga yang Mulia. Belum dilantik. Itu bulan apa? Belum. Bulan apa yang ke Jakarta? Di sekitaran Januari yang Mulia. Dan Januari. Nah, saudara Ya. ke Jakarta dengan terdakwa. Nah, kemudian Ya. gimana, Pak? Pada saat di Jakarta, Pak Ihsan menghubungi saya. Ya, Dek, ini saya Pak Ihsan, temannya Bukhari. Kira-kira seperti itulah bahasa beliau yang Mulia. Ya, terus? Kalau Pak Amril ada waktu, saya ingin mengajak duduk, jumpa di PI, Plaza Indonesia. Ya. Nah, terus lanjutkan terus tanya. Saya sampaikan sama beliau, saya tak ingat yang Mulia di hari yang sama atau setelah beberapa hari, kami pun melakukan pertemuan Pak Amril dengan Pak Ihsan Di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia yang Mulia. Plaza Indonesia itu kan luas di mananya? Di Starbucks kalau tak salah yang Mulia. Starbucks. Ya. Ya. Terus pertemuan itu bertiga saja, saudara dengan terdakwa dengan Ihsan atau ada orang lain? Saya lain itu yang saya ingat di situ cuma Pak Amril dengan Pak Ihsan. Yang lain saya tak ingat yang Mulia. Tapi ada orang lain? Karena tempat duduknya rapat-rapat di situ yang Mulia. Saya tak tahu apakah ini teman Pak Ihsan atau tidak. Yang saya tahu cuma 2 orang di situ, Pak Amril dengan Pak Ihsan. Yang saja masih ingat saudara itu ambil dengan Ihsan. Kemudian saudara pernah duduk dekat mereka? Enggak yang Mulia. Saudara jarak berapa dari mereka? Ada sekitar 2-3 meter yang Mulia. Nah, terus gimana lagi setelah pertemuan itu? Setelah pertemuan itu tidak berapa lama, lumayan lama juga lah yang Mulia, 15 atau 30 menit saya ke toilet Plaza Indonesia. Ya. Begitu sampai di toilet, Pak Ihsan mengikuti dari belakang. Di dekat pintu toilet dikasihnya saya upload. Dek, ini titip untuk Pak Amril. Ya. Terus saudara terima? Saya terima yang Mulia. Setelah itu gimana? Coba lanjutkan. Setelah terima amplop itu gimana? Setelah saya terima, langsung saya sampaikan sama Pak Amril, bubar. Di dalam mobil saya sampaikan ini ada di kasih Pak Ihsan. Ya.
apa ini? Kata Pak Amril. Terus dilihat nggak isi amplop itu? Di dalam mobil seingat saya sepertinya dilihat yang mulia. Ya, isinya apa? Duit yang mulia. Ya, berapa banyak? Saya tak tahu yang mulia. Nggak tahu, tapi yang membuka amplop itu siapa? Pak Amril. Yang buka amplop ambil ya. Yang mulia. Isinya duit apa? Mata uangnya? Yang saya tahu mata uang asing yang mulia. Maka dolar Amerika, Singapura. Tidak tahu yang mulia. Berapa jumlahnya? Tidak tahu yang mulia. Sesuai dengan jadwal tadi untuk ini kita masih mendengar transaksi ya dari saksi Ihsan Suhaidi ya. 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 Itu yang mulia. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui? Apa yang saudara ketahui terkait dengan perkara terdakwa atas nama Amril Mukminin ini? Saudara ceritakan. Baik yang mulia. Yang saya ketahui tidak banyak karena saya dengan Pak Amril cuma ketemu satu kali. Pelan-pelan Pak supaya audionya bagus. Yang masalah kaitan dengan proyek ini memang kita garing itu pemiliknya saya Pak. Nah terus Kalau itu saya bimbing aja. ya. Jadi saudara ini diperiksa terkait dengan proyek Citra Gading Astri Tama, di mana saudara adalah sebagai pemilik PT itu ya. Ya, betul. Apakah saudara sebagai pemenang dalam proyek pembuatan jalan Sungai Pakning Duri? Betul yang mulia. Jadi karena pertemuan itu pendek, jadi saudaranya saya ulangi lagi apa Ya. Jadi karena waktu pertemuannya pendek, saudara hanya membicarakan tentang bahwa saudara adalah sebagai pemenang. Ya, Betul yang mulia. putusan pemenang dinyatakan menang dalam putusan di Mahkamah Agung ya. Iya. Sehingga apa kaitannya dengan putusan itu dengan proyek yang saudara ini kan? Apa itu kaitannya? Jadi ini itu kan masih dalam proses tender pas zaman bupatinya Pak Herul Saleh. Ya. Terus karena posisi tender itu saya menang, tapi sama Pak Kepala PU yang dulu Pak Tajul. bukan Pak Tajul, karena yang sama Pak Herul Saleh Pak Nasir. Nah saya kayak mau dibatalkan itu sebagai pemenang. Nah terus saya juga PTUN menang, terus di mana? Terus banding saya kalah, saya kasasi dan menang. Ya gitu. Nah pas menang ini sudah dari pergantian berarti Pak Amril ini. Nah pada waktu itu ketemu karena Pak Amril juga baru menjabat dan juga belum banyak tahu tentang keadaan pemerintahan dan siapa yang orang-orangnya yang akan masih blank. Pada saat itu tidak bisa praktis, hampir tidak ada yang bicarakan yang prinsipal karena itu pendapat yang lama masih ada di rumah, sementara Pak Amril baru menampilkan pada saat itu. Oke, berarti kesimpulannya saudara bertemu memperkenalkan diri sebagai pemilik PT CGA. Betul ya. Ya. Nah, bagaimananya pertemuan itu ada kelanjutannya kan? Saya ya. Baik melalui telepon atau melalui orang. Jadi ini kalau telepon enggak, karena saya juga tidak punya teleponnya Pak Bupati
terus dan waktu itu terus terjadi pertemuan di asrama ajudannya di beberapa di Indonesia itu. Nah setelah itu 2 hari setelah itu saya di OTT sama KPK. Oh gitu. Nah, kita dulu kalau gitu. Pertemuan saudara dengan Asrul, ya, ajudannya Bupati. Ada? Saya lupa namanya. Lupa ya. Ada bertemu dengan ajudan Bupati ada? Saya ketemu ya mengatasnamakan ajudan Bupati ya di Indonesia itu ya. Baik. Sebentar dulu, pelan-pelan. Pertemuan saudara dengan ajudannya Bupati itu atas permintaan siapa? Atau sebelumnya saudara ada bertelepon dengan ajudannya tersebut? Yang jelas permintaan untuk ketemu mungkin dari segi kepentingan saya nggak ingat itu siapa, tapi dari kepentingan mungkin saya yang mulia. Ya kalau lihat kepentingannya. Baik, di akhir pertemuan saudara yang dengan Bupati itu ada nggak menyampaikan nanti berhubungan sama ajudan saya aja atau minta nomor teleponnya atau bagaimana gitu? Jadi gini yang mulia, karena saya itu istilahnya pengen merapat ke Bupati. Nah mungkin dengan ajudan ini sehingga nanti bisa tersampaikan atau bisa merapat gitu ya, karena memang Bapak Bupati masih sangat sibuk dan barangkali dengan ajudannya ini bisa itu yang ada agak lega dan sehingga bisa waktu untuk ketemu lagi gitu. Waktu saudara ketemu dengan ajudan yang Bupati di Jakarta tersebut, Bupatinya ada di mana? Saat itu saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu. Kan nanya sama dia, Pak Bupati di mana? Saya nanya terus. Ada di sini. Mungkin saya nanya, tapi pada saat itu memang ajudannya juga saya nggak tahu, lupa saya nanya atau tidak saat itu. Oke, biasa Pak, kalau Bupati cuma bawa manusia ya. Nah baik. Lalu atas pertemuan saudara dengan ajudannya tersebut, saudara ada menyampaikan sesuatu? Tidak ada yang mulia. Memberikan sesuatu? Tidak ada yang mulia. Yang benar. Iya. Tidak ada yang mulia. Ada ya. Atau saudara atas pertemuan itu saudara memberikan kuasa atau memberikan wewenang kepada anggota saudara atau staf saudara untuk memberikan kepada tempat ini? Tidak yang mulia, tidak yang mulia. Nah, kalau Trianto itu siapa? Trianto itu karena dari Destra Gading, Ya. tapi yang menugaskan ke Pekanbaru itu adik saya. Oh, adik saudara ya. Nah, Siapa namanya? Musik Broto Sejati. Musik. Itu Musik Broto Sejati. Jadi musik yang saudara ini kan ya ajukan untuk menyerahkan itu. Jadi setelah pertemuan di Grand Indonesia itu, saya kan satu kalau tidak salah kalau itu siang malamnya kalau mungkin saya ingin OTT KPK. Jadi ketemunya pagi. Siang terus malamnya tidak. Saya OTT KPK. Saya beri saya. Jadi udah angkat duluan saudara ya. Nah, baik. Selanjutnya siapa yang ngurusin tentang urusan CGA sama ini? Pak Trianto sama Pak Musir. Oh, dia sama Musir. Tapi Ya. pengetahuan saudara. Untuk yang terus saya tahu, tetapi mengenai policy yang diputuskan saya tidak tahu. Kemudian itu saudara nggak tahu ya? Saya tidak tahu ya. Saya hanya tahu setelah ada laporan pertanggungjawaban pemberian Jadi misalnya yang jelas yang saya tahu itu begitu ada terkait dan saya kalau instruksi untuk buka rekening penerimaan itu di mana saya menginstruksikan. Nah terus pada saat dapat uang muka itu saya hanya tahu ada dilapori tinggal pengeluaran uang sekian yang ada satu sekian pada saat itu seperti itu. Artinya meskipun itu dilakukan oleh
adik saudara atau staf saudara, itu semua restu dari saudara kan? Kalau kalau misalkan sekarang ini kan setiap saya hanya dilapori pengeluaran. Iya, artinya gini, semua penyerahan uang itu meskipun tidak dimintakan langsung kepada saudara, tapi ujungnya dilaporkan kepada saudara, tapi saudara kan merestui itu kan? Kalau sekarang sudah terlanjur, kita setuju atau tidak kan sama saja yang mulia. Beda dong. Ini ya mulia, ini jelas. Jadi intinya pengeluaran itu Jawab dulu pertanyaan saya. Pemberian itu ada berapa kali yang dilaporkan kepada saudara? Sama yang mulia. Ya, menurut Ya. keterangan saksi-saksi sebelumnya itu ada 4 kali. Ya kan? Nah, kalau setiap pemberian penyerahan uang itu dilakukan, setelah dilakukan laporkan kepada saudara, kalau saudara tidak setuju, tidak mungkin ada pemberian selanjutnya, mulai dari 1, 2, 3, oke lah, mulainya 1 mungkin. Yang kedua tentu nggak ada kalau saudara tidak setuju. Yang ketiga jelas tidak akan ada juga. Begitu juga yang keempat. Iya kan? Makanya berbeda jadinya. Yang mohon izin yang mulia. Ya. Saya tidak tahu penyerahan 1, 2, 3, 4. Yang saya tahu langsung total terakhirnya. Oh gitu. Oh, Nah, ya. jadi laporannya total terakhir. Iya, karena saya pada saat itu ini peristiwa kan sudah saya baru dari KPK posisinya. Jadi saya untuk ketemu dan jadi saya sama kan saya tidak tahu proses. Oke. Kalau begitu, rekening itu siapa yang berhak mengeluarkan uang dari situ? Rekening yang kan dibukakan untuk itu kan saya sendiri dalam arti untuk supaya berbeda dengan rekening yang lain. Itu dalam arti untuk memudahkan istilahnya mengauditnya. Nah, karena posisi saya saat itu saya ada di Baru, maka saat itu terbuka di BNI Bandung. Nah, yang bisa mengeluarkan adalah Sandi, terutamanya sama saya. Ya, tetapi pas waktu masuk saya setelah ada ada uang KDR sekitar 66 M itu saya terima, itu tinggal 42 berapa itu, yang lainnya bertanggung jawaban. Oh, jadi setelah dari penerimaan 60 MUB itu Ya. saudara terima yang 40 M. 42 sekian. Nah, yang lainnya sudah dikeluarkan Yang lainnya sudah dipotong dengan ada yang tidak tahu-tahu sudah dikeluarkan. Salah satunya menurut yang Oke. Nah, jadi saudara tidak tahu dengan itu, tetapi ada laporannya ya. laporannya sudah sekian belakangan sekali ya. Saya potong aja. Uang-uang yang dikasihkan itu dalam konteks apa? Apakah itu merupakan biaya yang digunakan untuk proyek itu sendiri atau untuk hal-hal yang di luar itu? Saya kurang tahu ya, karena saya tidak ikut lagi. Baik, kalau saudara kurang tahu saat itu, tentu saudara tahu saat ini, karena pasti dilapori. Pasti saudara membaca, pasti saudara menerima laporan. Iya kan? Karena itu uang saudara, PT-nya PT saudara. Ya Pak. Paham ya, setelah ada masalah seperti ini baru saya sebenarnya ya sebetulnya sama waktu pertanggungjawaban yang 66 dari 40 itu saya ada juga gitu. Kalau itu saya tanya, ini butuh kejujuran saudara ya. Yang sebenarnya ini umum sudah tahu. Apakah hal-hal seperti ini dalam proyek-proyek seperti ini, baik diminta maupun tidak diminta, memberikan gratifikasi, memberikan uang untuk kepentingan melicinkan segala sesuatu atau melicinkan pekerjaan atau apapun namanya, itu sudah biasa? Menurut pengalaman saya iya. Ya. Apakah yang uang diserahkan oleh
staf saudara melalui Trianto tersebut itu bagian atau merupakan salah satu cara untuk yang seperti yang saya sampaikan tadi dalam konteks perkara proyek pembuatan jalan Sungai Pakming Duri. Kalau cara enggak, jadi kalau tak sementara enggak, karena posisinya saya posisi menang. Jadi apa ya di dalam benar, tapi kan saudara kan belum tanda tangan kontrak. Ya. Iya kan? Saya memang menang dalam tanda kontrak. Nah, tetapi pada saat kalau dalam jadi biasanya kalau memang seperti itu kan terjadi sebelum saudara saksi ya. Jadi jawabnya itu kalau nggak pakai mikir-mikir itu saudara bisa ngomongnya dulu tenang. Tapi kalau saudara masih ada yang saudara tutup-tutupi, saudara cari ini dipilah-pilah, itu memang akhirnya seperti berkumur-kumur saudara ngomong itu. Kalau orang berkumur-kumur, Pak, ada mulut, ada air dalam mulutnya, bicara itu sulit, Pak. Ya, karena saya nggak punya kepentingan, sehingga saya ngomongnya pun enak. Saudara jelas, suara saya jelas. Ya. Ya, memang banyak. Ya. Karena saya tahu, Pak, saya orang Malang juga, Pak. Oh, iya. Ya, istri saya orang Malang, makanya saya tahu. Jadi saya ngomong jelas gitu ya. Tapi kalau dia mulai bohong, jajanan yang saya belanjanya sekian, uang saya sekian, itu dia akan ngomongnya ya. Jadi santai. Oh juga Bapak sudah di dalam kok. Ya? Iya, ada perlu lagi umbar aja semua. Ya. Jadi kalau saudara umbar, saudara jujur, minimal dosa saudara berkurangi. Amin. Ya. Jadi nggak usah ditutupi. Kan nggak ada juga. Orang mau katakanlah orang mengancam-ancam saudara, saya nggak bisa, Pak. Karena saudara di dalam dijaga, hidupnya dijaga. Ya. Oke? Nah, jadi kita ceritakan apa ya. Baik, kita kembali ke laptop tadi, Pak. Nah, pemberian yang saudara dilakukan oleh anggota saudara tadi, staf saudara tadi, memang untuk kelancaran proyek itu. Lalu? Bisa iya, bisa ya. Tapi itu dalam bahasa proyek itu rata-rata seperti itu ya. Sudah bahasa proyek seperti itu. Iya. Ini pengunjung juga ketawa, Pak, karena semua tahu semua. Tanda tangan Kadis PU, ya Pinpro, apa segala itu langsung semua, Pak. Kalau enggak dia agak susah, Pak. Ya.